Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian yaitu persyaratan sekolah dan peserta pada seleksi nasional perguruan tinggi negeri gitu ya. Nah, tonton video aku sampai habis, tapi jangan lupa subscribe, like, and comment. Yang pertama, teman-teman yang masih sekolah nih SMA ataupun SMK atau yang kemarin sempat kayak mengulang lagi gitu, tidak mendapatkan universitas negeri, kalian bisa coba lagi dengan cara ini. Yang pertama, kalian bisa ketikkan SNBP. Lalu kalian bisa klik website resmi SNPBPMB. Nah, kalau misalkan udah, kalian bisa ke bagian persyaratan ya. Bagian SNBP-nya. Nah, di sini ada persyaratannya. Persyaratannya yaitu untuk persyaratan sekolah yang pertama yaitu SMA atau MA atau SMK yang mempunyai NPSN. Yaitu semacam nomor sekolah ya, nomor sekolah negeri gitu ya. Kalau nggak salah. Jadi setiap sekolah biasanya ada NPSN-nya gitu, kayak Nisan. Kalau misalkan kita kan Nisan dapatnya, nah kalau sekolah itu NPSN. Yang kedua yaitu ketentuan akreditasinya. Yang pertama akreditasi A 40% terbaik di sekolahnya. Yang kedua itu akreditasi B 25% terbaik di sekolahnya, dan yang ketiga akreditasi C dan lainnya 5% terbaik di sekolahnya. Gimana sih cara menentukan akreditasi A? Jadi teman-teman lihat dulu nih sekolahnya teman-teman, SMA atau SMK-nya itu akreditasinya A atau B. Kalau misalkan akreditasinya A, berarti mendapatkan peluang sebesar 40% dari teman-teman yang lain gitu. Nilai terbaiknya biasanya itu bakal dikumpulin dulu sama si pihak guru waktu di sekolahku waktu itu guru BP ya. Nah, namanya aku sering manggilnya guru BP. Di situ bakal dikumpulin atau dikalkulasiin siapa aja yang mau ikut pendaftaran perguruan tinggi negeri. Nanti bakal dikumpulin nilai-nilai kita dari semester 1 sampai semester 5. Dan nanti bakal direkapitulasi kita nilainya itu rata-ratanya berapa, dan kita diambil 40% yang terbaik dari nilai-nilai anak-anak yang mendaftar di perguruan tinggi negeri di sekolah kita gitu. Nah, itu cara untuk menghitung kalkulasinya. Nah, kalau misalkan akreditasi A 40%, kalau misalkan B itu 25% dan C-nya itu 5%. Jadi pastiin dulu yang pertama teman-teman harus tahu sekolah kalian itu akreditasinya atau B. Lalu teman-teman bisa mengkalkulasikan sendiri dulu. Kalau misalkan kalian masih ragu, kalian kalkulasiin dari raport 1 sampai semester 5 itu kira-kira berapa, kira-kira ini oke nggak sih nilai segini untuk kalian coba. Atau kalau misalkan kalian pengen coba penasaran, itu juga nggak apa-apa banget daripada kalian penasaran. Nah, itu persyaratan sekolah. Untuk persyaratan pesertanya sendiri, di sini ada persyaratan pesertanya. Persyaratan pesertanya adalah kalian harus dari siswa SMA, SMK atau MA dari kelas terakhir kelas 12 pada tahun 2023 yang memiliki prestasi unggul. Jadi kan kalau misalkan seleksi waktu dulu tuh namanya SNMPTN. Tapi kalau sekarang itu diganti jadi SNBP. Nah, bedanya sebenarnya nggak ada bedanya mungkin ya. Jadi seleksi ini itu didapat atau dikalkulasikan dari nilai-nilai anak SMA atau anak SMK dari seluruh Indonesia gitu. Nah, ini persyaratan pesertanya. Yang pertama, teman-teman harus kelas 12 dulu di tahun 2023. Yang pertama, teman-teman memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Jadi, sebelum teman-teman mendaftar, teman-teman harus mengetahui gitu, PTN mana yang pengen kalian daftarin, terus kalian mau masuk atau mengambil prodi apa gitu. Nah, yang kedua, teman-teman memiliki Nisan dan terdaftar di PDSS. Nah, pastikan kalian sudah memiliki Nisan ya, teman-teman. Aku harap sih pasti semuanya yang udah sekolah pasti punya Nisan sih.
Nah, yang ketiga, teman-teman memiliki nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 yang telah diisikan di PDSS. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung cara gimana sih daftar di PDSS, teman-teman biasanya akan diarahin oleh guru BP. Nah, kalau misalkan kalian bingung atau kalian mau mandiri sendiri, itu boleh kalian bisa buka portal PDSS. Biasanya nanti bakal muncul gitu. Tapi kalau misalkan mau kalkulatif dari si sekolahnya, itu bisa didiskusikan oleh guru atau biasanya kan ada wali kelas ya. Bisa di wali kelas ataupun biasanya di guru BP kalau aku. Nah, yang keempat, peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nah, ini emang harus banget ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau masuk di bagian seni ataupun olahraga, itu memang harus memiliki portofolio. Nah, caranya gimana sih ngebuat portofolio? Nah, sebelumnya aku juga udah pernah ngebuat konten mengenai cara membuat portofolio. Kalian bisa scroll aja di konten aku sebelum-sebelumnya. Semoga itu juga bisa ngebantu kalian untuk membuat portofolio. Nah, tapi beda-beda ya masing-masing portofolio. Jadi kayak misalkan seni, ngebuatnya apa sih, karya apa aja nih yang udah kalian buat, misalnya menggambar atau melukis dan lain sebagainya. Kalian bisa cantumin di situ aja dan buat portofolio itu dengan sebaik-baiknya. Kalian bisa dari portofolio itu menjelaskan kalian menggambar apa, kenapa menggambar ini, jelasin gitu. Dan ini tuh dibuat kapan gitu dan lain sebagainya. Mungkin itu persyaratan-persyaratan yang bisa kalian gunain ketika seleksi nasional perguruan tinggi negeri. Semoga apa yang aku sharing ke kalian bisa bermanfaat, dan so thank you so much udah watching in this YouTube. And sampai jumpa di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.